Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya cuma satu angka yang ditentuin sama beberapa orang di satu ruangan bisa ngaruh ke harga roti yang kita beli, cicilan KPR kita, atau bahkan ada atau nggaknya lowongan kerja buat kita? Nah, itulah dia kekuatan kebijakan moneter. Hari ini kita bakal bongkar tuntas senjata andalan bank sentral, suku bunga. Kita akan mulai dari alat dasarnya, terus menyelam ke teori intinya, lihat gimana cara kerjanya di lapangan, terus kita saksikan apa yang terjadi kalau teori ini diabaikan. Setelah itu, kita lacak gimana dampaknya bisa menyebar kemana-mana, dan terakhir kita intip gimana para bankir sentral zaman sekarang mengelola semuanya. Oke, kita mulai ya. Konsepnya kedengeran simpel banget kan? Cuma satu tuas, satu angka, tapi bisa dipakai buat mengendalikan mesin ekonomi yang super rumit dan raksasa. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana mungkin coba? Satu variabel doang tapi kok dampaknya bisa sedahsyat itu? Jawabannya, ternyata ada di sebuah ide brilian yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Yuk, kita mundur dulu ke tahun 1898. Ada seorang ekonom dari Swedia, namanya Knut Wicksell. Dia ini mencetuskan sebuah konsep yang, jujur aja, jadi fondasi kebijakan moneter modern. Dan idenya itu elegan banget. Yang keren dari kutipan ini tuh kesederhanaannya. Intinya, Wicksell bilang, ada loh satu titik keseimbangan, semacam suku bunga ajaib, yang kalau kita pakai, harga-harga bakal stabil, nggak naik, nggak juga turun. Atau gampangnya gini deh, suku bunga alami ini tuh nggak kepanasan sampai bikin inflasi, tapi juga nggak kedinginan sampai bikin deflasi. Semuanya pas. Nah, tugas bank sentral itu ya simple, cari tahu berapa tingkat alami ini, terus cocokin suku bunga kebijakan mereka sama angka itu. Tapi, gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat gimana ini semua bekerja di dunia nyata. Semuanya itu sebenarnya cuma soal pilihan sederhana yang kita semua hadapi. Sebuah permainan yang namanya arbitrase. Bayangin deh, kamu punya duit, mau diapain? Pada dasarnya, kamu punya dua pilihan utama. Pertama, kamu bisa pinjam duit lagi buat beli aset real, misalnya mesin pabrik, properti, atau gandum, yang bakal ngasih keuntungan nyata. Atau, pilihan kedua, kamu bisa simpen aja duitmu di bank buat dapat bunga. Keputusanmu itu tergantung mana yang lebih cuan. Gini logikanya, kamu lihat suku bunga yang ditetapin bank sentral. Kalau suku bunga itu lebih rendah dari perkiraan keuntungan investasi real, artinya utang itu murah. Jelas aja semua orang jadi pengen minjem duit buat investasi di aset real. Sebaliknya, kalau suku bunga bank lagi tinggi, ya lebih masuk akal buat jual aset, taruh duitnya di bank dan nikmatin aja bunga yang aman. Nah, ini dia inti permainannya. Waktu bank sentral nurunin suku bunga, mereka itu kayak nyalain kompor permintaan, bikin harga-harga jadi naik, itu yang kita sebut inflasi. Sebaliknya, waktu mereka naikin suku bunga, mereka ngajak orang buat nabung, mendinginkan permintaan, dan akhirnya menstabilkan harga. Simpel kan? Tapi dampaknya luar biasa. Teorinya sih kedengeran keren ya, tapi apa jadinya kalau para pengambil kebijakan malah salah langkah? Nah, sejarah Jerman di awal abad ke-20 ngasih kita dua contoh paling ekstrim dan paling menakutkan soal ini. Coba bayangin, inflasi di atas 109%. Angka ini bukan per tahun loh, tapi bisa terjadi cuma dalam hitungan hari pas puncaknya. Inilah hiperinflasi Jerman tahun 1923, sebuah bencana ekonomi total. Coba deh kita lihat datanya pelan-pelan. Perhatiin kolom pertama, suku bunga dari Reichsbank, Bank Sentral Jerman waktu itu, hampir nggak gerak, mandek di 5%. Sekarang lihat kolom kedua, inflasinya meroket gila-gilaan, dari 35% sampai lebih dari 1000%. Dengan suku bunga kebijakan yang jauh di bawah inflasi, pilihan arbitrasinya jadi gampang banget kan? Ngutang sebanyak-banyaknya, beli aset apa aja, terus liatin nilainya meledak. Ini resep jitu menuju kehancuran ekonomi. Oke, sekarang kita loncat ke sisi ekstrim yang lain, cuma beberapa tahun setelahnya. Dari harga yang nggak terkendali, sekarang malah jadi harga yang anjlok. Ini mimpi buruk yang berbeda. Spiral deflasi yang mematikan. Selama depresi besar, Jerman itu mengalami deflasi, artinya harga-harga justru turun. Tapi lihat deh, Reichsbank malah mempertahankan suku bunga yang relatif tinggi. Coba bayangin, harga barang-barang turun 10%, tapi kamu masih harus bayar bunga pinjaman 5%. Itu artinya, biaya real pinjaman kamu melonjak. Ya jelas nggak ada yang mau minjam atau investasi. Semua orang nahan duit, dan itu justru bikin ekonomi makin nyungsep. Dua contoh ini nunjukin taruhannya benar-benar besar. Jelas ya, suku bunga ini alat yang sangat kuat. Tapi dampaknya itu nggak berhenti cuma di permainan arbitrase tadi. Satu kali aja suku bunga diubah, itu bisa menciptakan gelombang yang menyebar ke seluruh penjuru ekonomi lewat berbagai jalur.
Jadi selain logika inti yang kita bahas tadi, ada juga yang namanya saluran nilai tukar. Suku bunga yang lebih rendah bisa bikin mata uang kita melemah. Artinya barang ekspor kita jadi lebih murah buat negara lain. Terus ada saluran harga aset. Suku bunga rendah biasanya bikin harga saham dan rumah naik. Orang-orang jadi ngerasa lebih kaya dan lebih pede buat belanja. Terakhir ada saluran neraca, yang nentuin seberapa sehat keuangan bank dan perusahaan buat berekspansi. Semuanya ini saling nyambung. Nah, ini membawa kita ke zaman sekarang. Gimana sih bank sentral modern mengelola semua kekuatan ini sehari-hari? Ini bukan cuma soal netapin suku bunga terus udah selesai. Ini tuh kayak aksi sirkus penyeimbangan yang konstan dan rumit. Bank sentral itu harus berhadapan sama yang namanya faktor otonom. Anggap aja ini kayak pasang surut air laut di pasar uang. Ini adalah aliran duit masuk dan keluar dari sistem perbankan yang nggak bisa mereka kendalikan langsung, tapi harus mereka antisipasi. Contohnya, waktu pemerintah nalik pajak dari kita, duit itu kan mengalir keluar dari bank-bank komersial ke pemerintah. Nah, bank sentral harus menyeimbangkan surutnya uang ini. Anggap aja bank sentral itu punya buku kas harian. Di satu sisi, ada hal-hal yang nyuntikin duit ke sistem. Misalnya waktu mereka beli obligasi dari pasar. Itu kayak mereka buka keran air. Nah, di sisi lain, ada hal-hal yang justru nyedot duit keluar. Contoh paling gampang, setiap lembar uang kertas di dompet kita itu sebenarnya adalah utang bank sentral yang menarik uang dari sistem digital. Tugas mereka adalah menyeimbangkan keran masuk dan keluar ini setiap hari, biar suku bunga di pasar tetap stabil sesuai target. Jadi, kesimpulannya begini, pekerjaan seorang bankir sentral itu perpaduan antara seni dan sains. Mereka harus paham teori besarnya Wicksell, tapi di saat yang sama juga harus jago baca data ekonomi yang terus berubah. Dan sekaligus jadi tukang ledeng super canggih yang ngurusin pipa-pipa keuangan setiap hari biar semuanya lancar. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Selama bertahun-tahun banyak negara maju itu suku bunganya dekat banget sama nol. Di dunia yang kayak gitu, tuas konvensional ini jadi kehilangan kekuatannya. Ini maksa kita buat mikir, kalau krisis berikutnya datang dan tuas utama kamu udah macet, senjata apa lagi yang tersisa di kotak peralatanmu? Nah, ini dia tantangan utama yang dihadapi para pembuat kebijakan di seluruh dunia saat ini.